jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat merasakan sangat jelas celah yang memisahkan diri mereka dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Sepasang kekasih dan inti dari tim yang dibentuk oleh Long Hao Chen dan Chai Er memiliki dampak besar seperti membelah laut. Anggota lain juga memiliki kemampuan yang kuat untuk ditampilkan, dan terlebih lagi, mereka benar-benar bersatu. Seluruh pembantaian ini hanya berlangsung selama 10 menit, dan Long Hao Chen tidak membiarkan satupun musuh melarikan diri, ketika musuh terakhir akhirnya jatuh, dibunuh oleh Holy Spirit Sword miliknya saat menggunakan Final Gambit. Selama ini, Long Hao Chen mendapat manfaat dari dukungan elemen cahaya peri Yating yang setia, menanggapi dengan sempurna tugasnya untuk membantunya memulihkan diri. Tidak melepaskan Chai Er di punggungnya, Long Hao Chen membuang sepasang kristal berdarah yang menempel di pedangnya, kembali ke pintu masuk gua bersama dengan Hao Yue. Long Hao Chen tidak memiliki mantra pemulihan yang tangguh dengan efek kerumunan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu sama untuk Hao Yue. Atas inisiatifnya, iluminasi cahaya suci membanjiri setiap sudut gua. Persiapkan dirimu, semuanya. Aku akan membersihkan medan perang, jadi ayo berangkat dari sini dengan kecepatan penuh. Dan setelah selesai memberikan instruksi ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia menyimpan mayat setiap iblis besar dan kuda iblis mimpi buruk mereka di dalam melodi abadi. Benar, liontin melodi abadi juga merupakan alat penyimpanan. Adapun seberapa besar ruang yang dicakupnya, bahkan dengan kapasitas mentalnya saat ini, Long Hao Chen tidak dapat mengetahuinya. Long Hao Chen memiliki perasaan yang lebih jelas bahwa setiap kali dia membantai iblis besar, jiwa lawannya akan segera tersedot ke dalam liontin melodi abadi, dan energi jiwa yang dia peroleh dari musuh yang baru saja dia bunuh bahkan lebih kuat dari energi yang dia terima dari mayat pertempuran sebelumnya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengabaikannya sekarang. Sebenarnya, dia tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang prinsip energi jiwa. Mengandalkan liontin melodi abadi, Long Hao Chen dengan cepat menyapu medan perang. Ketika dia kembali ke sisi rekan-rekannya, kecuali dari Dian Yan yang masih tidak sadarkan diri, semua orang telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Setelah menyaksikan Long Hao Chen menyapu medan perang tanpa kesulitan, Lin Xin tampaknya telah pulih dari ingatannya yang menyakitkan. Setelah melihatnya mengumpulkan semua mayat iblis besar dan kuda iblis, dia hanya bisa menatapnya. Ketika Hao Chen kembali, dia diam-diam memberi isyarat padanya untuk datang. Dengan punggung menghadap ke anggota kelompok lainnya, dia menunggu Hao Chen. Long Hao Chen memberinya pandangan sebelum diam-diam melihat ke bawah. "Apa kabar semuanya?" Long Hao Chen bertanya. Han Yu menjawab, "Kecuali dari Dian Yan yang menderita luka serius, seharusnya tidak ada yang memiliki masalah berjalan. Hanya saja, untuk terus berjuang akan sangat menantang. Wang Yuan, Sima dan saya meminum pil haus darah dan peledak spiritual. Saya juga khawatir babi kecil Ying Er, McDool, dalam kondisi yang sangat buruk, dan tidak akan dapat terus menyerap kristal ajaib untuk bergabung dalam pertempuran." Luxi menjawab, "Pihak kita berada dalam situasi yang lebih baik. Han Daoxi dan Li Xin masih dapat terus bertarung, tetapi Yi Jun menyalakan kekuatan vitalnya sendiri, dan dengan demikian tidak sadarkan diri dan memulihkan energi spiritualnya. Saya akan membutuhkan setidaknya 3 jam lagi untuk meluncurkan lagi mantra penyembuhan efektif kerumunan saya. Dian Yan setidaknya membutuhkan 7 hari perawatan sebelum hampir memulihkan kekuatan bertarungnya. Xiao Mo hampir sama denganku, dan akan mendapatkan kembali energi spiritual sekitar 3 jam lagi."
Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kematian, bisa dikatakan itu adalah tragedi total bagi pihak mereka. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung adalah trio Long Hao Chen, Lee Sin dan Han Daoxi. Chai Er yang telah kehilangan 4 inderanya selama 7 bulan penuh, bahkan lebih menyedihkan daripada Dian Yan yang terluka parah. Long Hao Chen dengan tenang mengangguk, menyatakan setelah beberapa saat merenung, "Aku akan menyuruh Hao Yue membawa Dian Yan dan Yi Jun, dan kita akan segera berangkat." Setelah maju lebih dalam ke pegunungan, tanpa tinggal dekat dengan tempat yang mencolok seperti gua bersiul, kita seharusnya dapat dengan mudah menyembunyikan diri. Di sana, kami akan menunggu semua orang memulihkan kekuatan sebelum mencoba untuk kembali. Long Hao Chen tahu apa yang dia pikirkan. Tepat sebelumnya, saya merekam penjelajahan saya di gua bersiul atau gua mendesis, dan ini jelas bukan tempat yang bisa kami jelajahi secara menyeluruh. Setelah kami menemukan tempat untuk menetap, saya akan membagikan catatan penjelajahan kepada semua orang. Isi permata perekaman tidak dapat dipalsukan, atau setidaknya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini di antara mereka. Keterampilan luar biasa dalam alkimia diperlukan untuk memungkinkan hal ini. Long Hao Chen berbicara, "Kalau begitu ayo pergi dari sini. Saat ini, saya menemukan mayat musuh, sepertiga dari kristal ajaib akan menjadi milikmu untuk disimpan." Luxi bereaksi, "Tidak perlu, toh kita tidak melakukan banyak hal." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tegas yang jelas, "Kami sekarang adalah satu tim, dan kami akan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kami. Tanpa kamu, rekan satu tim saya tidak akan bertahan cukup lama untuk saya kembali. Jadi mari kita lakukan seperti yang saya katakan, saatnya berangkat." Dari tungku spiritual Chai Er menyebabkan Long Hao Chen merasa sangat gelisah. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan di sana, semua yang dia katakan terasa sebagai hal yang biasa. Setidaknya anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 diam-diam berterima kasih. Sepertiga dari harta rampasan dari sejumlah besar kuda iblis mimpi buruk dan iblis besar bukanlah sosok yang kecil. Setiap orang sekali lagi berangkat untuk perjalanan mereka, dan meskipun mereka sebagian besar dalam keadaan sangat lemah, tubuh mereka jauh melebihi kekuatan orang biasa sebagai pejuang. Saat fajar menyentuh tanah, rombongan 13 tidak terburu-buru meninggalkan punggungan gunung, malah menembus lebih dalam di bawah pimpinan Long Hao Chen. Setelah melewati 2 puncak gunung, mereka akhirnya berhenti di area yang penuh dengan semak belukar. Itu adalah lembah dengan celah alami di tengahnya, tempat yang tepat bagi mereka untuk tinggal sementara. Luxi menjadi anggota tim yang paling sibuk, tak henti-hentinya memulihkan energi spiritualnya saat dia mengambil tugas untuk menyembuhkan semua orang. Apa yang akhirnya membuat Long Hao Chen sedikit rileks adalah bahwa Chai Er secara bertahap memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, dia sedang duduk di dekat pintu masuk celah, membiarkan Chai Er untuk sementara bersandar di tubuhnya. Chai Er tampaknya sangat tenang, dia sekarang buta, bisu, tuli, dan tidak bisa merasakan, tapi sepertinya dia tidak peduli dengan semua ini, hanya dengan tenang tertidur di pelukan Long Hao Chen. Sementara yang lain sedang beristirahat, Han Daoxi mengambil alih tugas berjaga-jaga, dan Hao Chen menarik tangan Chai Er, menggunakan ibu jarinya untuk membentuk beberapa kata di telapak tangan Chai Er. Perlahan dia menulis narasi dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi di gua mendesis. Chai Er tidak dapat mendengarkan, tetapi bisa merasakan dan sebenarnya agak menikmati perasaan semacam ini. Saat dia membiarkan Long Hao Chen menulis karakter di telapak tangannya, dia bersandar padanya, seperti Magdul kecil yang meringkuk di pelukan Chen Ying Er. "Lin Xin, kemarilah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Li Xin tiba-tiba melambai ke Lin Xin, mengisyaratkan dia untuk mengikutinya. Lin Xin melongo, tapi tetap memilih untuk mengikuti Li Xin ke dalam celah. Long Hao Chen hanya memberinya pandangan bingung, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di dalam hatinya, Li Xin adalah salah satu orang paling terpercaya yang dimilikinya. Dia memahami karakter kakak perempuannya dengan cukup baik, dan tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di dalam gua. Alih-alih melacak itu, dia terus menulis beberapa kata di telapak tangannya. Yang lain berkultivasi di samping, dan tidak memperhatikan mereka. Celah itu sangat dalam, dan mereka terus berjalan sampai kedalamannya lebih dari 200 meter di dalam gunung. Ketika menatap jauh ke dalam, seseorang akan dapat melihat pemandangan yang luar biasa. Li Xin terus berjalan masuk, sampai tidak ada seorang pun yang terlihat, sebelum akhirnya menghentikan langkahnya. Lin Xin berhenti di belakang, bersandar pada batu di dinding. "Untuk apa kau memanggilku ke sini, mencoba membunuhku untuk membungkamku?" "Maaf," Li Xin sedikit menundukkan kepalanya, "itu salahku,
Aku seharusnya tidak memaksamu untuk berbagi bagian dari masa lalumu, apalagi mengingat peristiwa menyakitkan itu ke dalam pikiranmu. Tidak apa-apa, cepat atau lambat seseorang akan menanyaiku. Sejujurnya, jauh di lubuk hatiku aku merasa jauh lebih baik sekarang, kata Lin Xin. Li Xin tanpa tergesa-gesa berjalan ke sisinya. Aku harus mendapat hukuman karena melakukan kesalahan seperti itu, serang aku, dan aku akan merasa lebih baik. Ekspresinya sangat serius, berdiri di sisi Lin Xin, dia menawarkan sosoknya yang kuat namun lembut sebagai semacam pengorbanan diri. Ekspresi Lin Xin berubah, Nona, berhenti bercanda, apakah saya tega memukulmu? Aku tidak akan memukul balik, Li Xin buru-buru menjawab. Aku akan kembali lagi, Lin Xin berkata dan berbalik menuju ke arah yang berlawanan untuk pergi. Apa gunanya aku memukulmu? Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah. Saya hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali untuk mempelajari sihir ofensif. Bahkan jika aku memukulmu dan mengutukmu, jangan katakan padaku bahwa kamu percaya itu akan cukup untuk mengurangi rasa sakit di hatiku. Seorang ksatria yang cantik dan kuat pada saat ini memegang kepala seorang penyihir, mendorongnya ke dinding batu di belakangnya, sebelum mencium bibirnya. Saat ini, otak Lin Xin hampir error, bibir bersemangat Li Xin seperti melelehkan semua amarah dan perasaan sedihnya. Saat ini, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak, jelas menjadi pucat saat dia menempel di sisi dinding. Memisahkan bibirnya, Li Xin dengan cepat mundur sampai baju zirahnya membentur sisi lain dinding dengan suara keras. Kamu tidak bisa mengalahkanku atau mengutukku sekarang, ini sudah cukup, sekarang aku tidak berhutang apapun lagi padamu. Setelah dia selesai, dia dengan cepat lari ke arah pintu keluar. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat siluet seperti lukisan Lin Xin. Saat dia menyatakan itu, dia mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke Lin Xin, mengenai kakinya, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan terbang. Lin Xin tampak kaku, melihat sosok Li Xin yang menghilang, wajah pucatnya tiba-tiba memerah. Apakah dia baru saja menciumku dengan paksa? Tanpa sadar akan waktu yang telah berlalu, dia berjalan kembali ke pintu keluar dengan ditopang oleh dinding batu, kakinya masih terasa gemetar. Bertemu dengan Chen Ying-er, dia diberi tatapan curiga. Ada apa denganmu? Punya obat bro? Apakah kamu terkena demam atau apa? Bagaimana wajahmu bisa begitu merah? Aku baik-baik saja, Lin Xin menyentuh wajahnya yang merah. 3 hari penuh berlalu sebelum kedua pasukan pemburu iblis memulihkan tingkat kekuatan bertarung minimal. Meskipun ini tidak termasuk Yi Jun dan Dian Yan, yang pertama mengalami luka yang parah dan perlu dirawat lebih lama, sedangkan yang kedua terluka parah dan belum pulih. Namun meski begitu, mereka siap untuk bergerak lagi, dan hampir tidak bisa menghadapi musuh. Selama 2 hari terakhir, Li Xin dan Lin Xin tampaknya menghindari satu sama lain, tetapi mau tidak mau sesekali mencuri pandang ke pihak lain, yang lain tidak buta, dan secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Hanya saja mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya, dan semua orang memfokuskan energinya untuk memulihkan kekuatan. Jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Satu-satunya pikiran mereka adalah bahwa hubungan antara mereka berdua agak canggung karena perbuatan paksa Li Xin, tetapi dengan memberikan perhatian yang baik, orang akan menemukan bahwa wajah Lin Xin memerah secara aneh setiap kali dia melihat sekilas Li Xin. Kemarilah semuanya, Long Hao Chen berdiri di sisi Chai Er, meninggikan suaranya dan memanggil mereka bersama. Selama 3 hari terakhir, semua orang kecuali dari Chai Er, Yi Jun dan Dian Yan sebagian besar telah pulih. Saya percaya semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang saya lihat di gua bersiul atau gua mendesis. Seperti apa gua ini pada akhirnya, aku akan menunjukkan semuanya pada kalian. Tetapi Long Hao Chen tidak mungkin mengungkapkan rahasia menara keabadian karena itu belum tentu merupakan hal yang baik. Mungkin itu bahkan akan membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, semua orang meliriknya dengan rasa ingin tahu, tetapi menunggu dengan hormat. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis kelas 21, yang menjelajahi gua sendirian, jika Long Hao Chen ingin menyimpan semua yang dia temukan untuk dirinya sendiri, anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Tanpa Long Hao Chen, mereka bahkan tidak akan hidup. Tapi Long Hao Chen meletakkan kartunya di atas meja dan mengungkapkan semuanya secara terbuka. Dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Permata perekaman menampilkan gambar di bawah pengaruh energi spiritual yang disuntikkan oleh Long Hao Chen, dan dunia yang ada di dalam gua muncul dalam pandangan semua orang. Tidak dapat disangkal bahwa recording game ini memang merupakan jenis harta karun yang langka,
tidak hanya merekam gambar, tetapi bahkan suara yang masuk. Long Hao Chen muncul di tengah gambar, ketika situasi di dalam gua mulai ditampilkan. Karena keseluruhan rekaman sangat panjang, Long Hao Chen menggunakan energi spiritualnya untuk mengaturnya, mempercepat keseluruhan proses. Pada awal penjelajahan Long Hao Chen, dapat dilihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang begitu dahsyat, sehingga setiap orang tidak dapat menahan rasa dingin saat melihatnya. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara nyata, mereka bisa membayangkan betapa kerasnya tekanan yang dialami Long Hao Chen. Ketika Long Hao Chen tiba-tiba melepaskan mantel suci, sosoknya tiba-tiba berhenti dan rekaman berhenti. Di bawah keheranan semua orang, Hao Chen menyatakan dengan nada serius, hasil dari eksplorasi ini tidak ideal, dan saya tidak tahu apakah gambar-gambar ini akan cukup bagi kita untuk menyelesaikan misi yang disetujui, tetapi di dalam gua, menahan suara mendesis itu membuatku mendapatkan pemahaman tentang kemampuan baru. Karena kita datang ke sini bersama-sama, mempertaruhkan hidup kita berdampingan untuk menyelesaikan misi, saya bersedia berbagi kemampuan ini dengan kalian semua. Dengan cara ini, tugas ini tidak akan sia-sia tidak peduli bagaimana keputusan aliansi. Adapun apakah kalian akan dapat memahaminya, itu akan tergantung pada diri kalian sendiri. Kata-kata Long Hao Chen mengejutkan semua orang seperti yang bisa dibayangkan, terutama 6 anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, yang ekspresinya berubah sepenuhnya. Luxi membalas dengan tanpa ragu, Kapten Long, kamu tidak perlu melakukan ini. Kemampuan yang diciptakan sendiri tidak perlu dibagikan dengan orang luar, itu bisa dikatakan sebagai bagian dari kemampuanmu sendiri. Dalam situasi yang berbeda, mungkin Long Hao Chen tidak akan mengungkapkan rahasia kemampuan yang sulit dia pahami, tetapi karena rahasia yang dia simpan dalam bentuk menara keabadian. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman, kemampuan yang saya pahami ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Ini lebih cocok untuk prajurit jarak dekat, jangan tolak, Kapten Luke. Karena aku sudah mengatakan sebanyak ini, aku akan melakukannya. Selanjutnya, tolong dengarkan dengan penuh perhatian semuanya, saya akan memberitahu kalian tentang seluruh proses pemahaman saya, dan apakah kalian berhasil mempelajarinya atau tidak akan bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Saya menamai kemampuan baru ini, riak cahaya. Saat dia mengatakan ini, mantel suci dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, dan dia memberi isyarat kepada Li Xin dengan gerakan, Kak, luncurkan serangan terhadap mantel suci saya, lakukan perlahan, agar semua orang bisa melihat dengan baik. Li Xin menatap Long Hao Chen tanpa daya, kelemahan terbesar dari adik laki-lakinya ini terlalu jelas, jangan lupa ini adalah kemampuan berharga yang diciptakan sendiri. Namun, dia masih bertindak sesuai dengan instruksi Long Hao Chen, di matanya, wataknya sebagai pemimpin semakin membaik seiring berjalannya waktu, jadi karena dia memilih melakukan ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Aura merah menyala diarahkan ke mantel suci dan Li Xin menggunakan energi spiritualnya untuk mengirim luka ke mantel suci. Tetapi pada saat potongan ini bersentuhan dengan mantel suci, suara mendengung tiba-tiba terdengar, dan Li Xin segera membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar terkejut melihat lukanya dibelokkan tanpa kesempatan untuk menembus mantel suci Long Hao Chen. Karena semua orang memperhatikan dengan seksama, mereka dengan jelas melihat bahwa pada saat energi spiritual Li Xin masuk ke mantel suci, seluruh mantel suci memancarkan semacam riak yang ganas. Riak-riak itu adalah penyebab peningkatan kekuatan pertahanan mantel suci yang tiba-tiba, sehingga mampu membelokkan tebasan Li Xin dengan mudah. Long Hao Chen terus berbicara, kemampuan yang disebut Ripples of Light ini adalah sesuatu yang saya pahami di dalam gua, kalian harus tahu seberapa kuat dampak dari suara mendesis itu bukan? Nah, Ripples of Light akan membawa amplifikasi semacam ini ke kemampuan ofensif dan defensif kalian. Itu mampu memperkuat kemampuan ofensif dan defensif kita dengan mengorbankan peningkatan konsumsi energi spiritual. Selanjutnya, Long Hao Chen menceritakan tanpa syarat seluruh proses pemahamannya yang menyebabkan terciptanya riak cahaya, dan menunjukkannya sekali lagi kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, Ripples of Light tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya petarung jarak dekat yang bisa menggunakannya. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa besar kegunaan dari kemampuannya. Han Daoxi merasa bahwa Ripples of Light dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa pada kekuatan ofensifnya, sedangkan Shield Warrior seperti Dian Yan merasa bahwa manfaatnya lebih untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya secara luas. Setelah catatan berakhir, Long Hao Chen memberikan narasinya sendiri, berbicara tentang menara cahaya yang muncul di saat-saat terakhir sebelum para iblis melemparkan diri ke arahnya.
Saat ini, saya merasakan sakit yang luar biasa datang dari otak saya. Seolah-olah iblis-iblis ini mencoba merebut tubuhku dengan paksa. Pada saat itulah Hao Yue datang, memanfaatkan serangan jiwa untuk mengusir mereka. Setelah momen itu saya pingsan dan pada saat saya sadar kembali, menara itu telah menghilang. Dari awal hingga akhir, saya belum melihatnya dengan cukup jelas untuk menentukan apa itu. Kemampuan merekam permata perekaman juga tampaknya telah terpengaruh, karena tidak merekam apapun yang terjadi saat saya dalam keadaan pingsan. Namun, saya dapat memastikan bahwa meskipun menara itu masih ada, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi dengan tingkat kultivasi kita. Long Hao Chen telah berpikir jauh sebelum mengarang cerita ini, dan masih merasa bersalah jauh di lubuk hati saat menceritakannya, tapi memikirkan kejutan yang diberikan para ahli nujum ke dunia manusia, dia akhirnya mempertahankan front yang kuat, menceritakan kisah setengah nyata ini kepada rekan-rekannya sendiri. Setelah dia selesai, hal yang paling spektakuler baginya adalah tidak ada yang mempertanyakan laporannya. Jelas bahwa dengan kekuatan suara mendesis yang muncul dalam catatan, mereka bahkan tidak mungkin berhasil sejauh dia, dan tidak mungkin melakukan yang lebih baik daripada Long Hao Chen. Mereka sudah pergi sejauh yang mereka bisa untuk menyelesaikan misi.